Penempa itu a dying profession ya, jadi profesi yang semakin punah. Dan Forging on the Road ini untuk kemudian mengangkat kembali rasa ingin tahu dari masyarakat tentang penempaan, ingin mencoba, yang kayak gitu-gitulah. Jadi siapa tahu dari Forging on the Road ini nantinya akan tumbuh para penempa yang baru. Ini kayak teman-teman di belakang juga semua anak-anak muda. Nah ini yang kita harapkan dari mungkin masa depan dari penempaan atau dunia penempaan di Indonesia gitu, untuk kemudian anak-anak mudanya terdorong gitu, tergerak untuk mau melakukan penempaan gitu. Apa sih menempa? Dan menempa itu kan kalau orang berpikir menempa itu hanya memukul besi, tapi tidak gitu. Jadi menempa juga membentuk karakter, menempa mentalnya. Kalau heroiknya mungkin ya kita mulai menempa bangsa mungkin ya. Nah ini mungkin kita ingin ke depannya akan ke sana gitu. Nggak suka naik gunung mah capek. Ngecamp aja. Camping kan bisa di mana aja, nggak usah di puncak. Iya benar. Halaman rumah juga. Nah, yang penting momennya kita dekat. Yang penting kita dekat. Nah itu. Mencari. Hobinya lebih ke kegiatan alam-alam. Jadi kan pisau itu sangat alat bantu utama. Jadi kalau zaman dulu mah belum tahu cara pisau, golok itu digergaji, dibuat-buat pisau. Sekarang ya udah adalah banyak ilmu masuk. Jadi menempa di alam ini tuh luar biasanya gini ya. Untuk sampai ke titik ini kita melewati medan yang luar biasa. Ada jalanan yang terjal, ada sungai, ada tanjakan, jalanan berlumpur, jalanan yang sulit. Sebelah kanan tebing, sebelah kiri sudah jurang, yang kayak gitu-gitu. Kita bawa alat dan lain-lain. Itu kita butuh kerjasama. Jadi kegiatan seperti ini pun sebenarnya menempa. Dalam perjalanan pun kita ditempa. Dan mungkin saat ini semakin sulit ya orang-orang yang sudah ada di kota untuk bisa mengakses atau kemudian menyatukan dirinya dengan alam lagi gitu. Tapi yang paling penting sendiri sebenarnya antar teman-teman itu kita diuji gitu. Bagaimana kita peduli dengan teman, ada yang terperosok mungkin, ada yang bebannya berat, lalu kita bisa bergantian, yang kayak gitu-gitu. Lebih ke teamworknya ya. Kemudian kita membangun kepedulian kita terhadap orang lain, terus
kepedulian terhadap alam sekeliling gitu. Jadi misalnya kita minum, kontainernya plastik, ya jangan dibuang sembarangan di alam, tapi kita sudah kembali ke kota, baru kita buang di tempatnya, semacam itu. Dari Gibbon kan di Cisarua posisi, terus buat sampai ke tempat ini tuh harus mampir dulu parkir. Di pos pertama itu ada di Curug Layung. Curug Layung itu kurang lebih ada dekat Dusun Bambu, itu sekitar perjalanan naik mobil atau naik motor tuh adalah 10 menit. Jalan berangkal itu ya, jalan yang rusak itu. Parkir di Curug Layung. Nah, jalan kaki dari Curug Layung sampai ke tempat ini tuh sekitar 2,5 sampai 3 jam. Kalau siang-siang, kalau malam tuh bisa sampai 4 jam. Semalam tuh 4 ya, 4 jam kurang lebih. Dan syukurnya kemarin nggak hujan juga tadi malam tuh. Ada yang masuk ke dalam berarti, udah nyampe sini masuknya. Ini kan ada oli masuk ke situ. Olinya kebakar. Jadi kalau buat nempa itu nggak dibatasin sama gender ya, cewek cowok semuanya bisa. Dan buat di Forging on the Road sendiri dan masuk ke dalam Saltik dan Pijarnya ini masih satu lingkungan, kita emang mau bikin bagian ceweknya gitu. Jadi misalnya sekarang lagi bikin bushcraft, bushcraftnya itu nggak cuma cowok, cewek juga ikutan bushcraft gitu. Kita mendaki, bikin bivak, seperti itu. Semua bisa. Mantap. Nggak pegang poinnya dikit doang, rasanya buat Enak nggak segini? Sendirinya ada dong? Udah di sana. Mana kan? Kita pelan-pelan. Perjuangannya mudah. Pelan-pelan. Naikin ke atas barengnya. Yuk, naik. Yoi. Gede kan? Yang tadi. Gede sih Kang, lihat dulu kan. Gede ya Kang ya? Yang tadi ya kayaknya. Yang tadi kabur. Ini enak loh dimakan. Udah ngapain? Udah galah ya? Udah batu. Udah batu. Udah nggak tahu. Di mana tadi gigit? Yuk, Boleh nggak pakai sungai? gimana? Ya boleh kalau. Apa? Apa? Kurang pakai pengalaman kan. Wow. Bos. Liwat euy. Rasanya enak kali. Tapi belum dicobain. Cobain Kang itu. Gimana Kang? Rasanya nasi. Bagus. Bagus. Bagus.
Sapina bubuk. Cebol. Sapina bubuk. Mau bangun. Dewa. Ayo. Dewa. Gimana udah mah? Nama saya Hakim. Nama saya Hadi. Nama saya Dewa. Oke. Kalian bertiga seneng gak sih acara ke alam-alam kayak gini, jalan-jalan ke alam gini, camping-camping ini, seneng gak? Senang lah. Jarang soalnya. Jarang kesini ke hutan gitu. Mau udah bikin pisau belum? Dewa? Udah. Bikin berapa? Tuh. Bikin satu. Ambil pisaunya, ambil. Ambil pisaunya, boleh lihat nggak pisaunya? Di mana? Di tas kamu kan? Nggak tahu. Ih, pisaunya. Coba lihat, buka dong. Wih, pisau tempat kamu ya? Ya kamu ya? Itu nempanya di mana? Tempatnya di mana? Ceritain dong. Nempatnya di mana ya? Di Antapani. Bukan, itu yang di Di mana? acara 28 Oktober Sumpah Pemuda. Oh iya. Di mana ya itu? Di Braga bikinnya. Adi udah bikin pisau belum? Belum. Ada yang waktu pasti yang di itu belum jadi. Oh, belum jadi. Aku juga belum jadi. Belum jadi juga. Terus kalian pengen lagi nggak kalau acara kayak gini main-main lagi? Mau banget. Kenapa mau banget? Karena jarang dan jarang yang kayak gini. Seringan camping mah ya ada barang-barang yang nggak ada di camping. Glamping. Sama teman-teman, ceritain dong kalau sama teman-teman sama yang di sini bedanya apa? Kalau yang sama teman-teman biasanya Barang sekolah kan, gimana bedanya sama yang di sini? yang barang teman-teman itu barang sekolah. Campingnya tuh ada makanan udah jadi udah siap, tinggal ngambil. Jadi kan terus ada nonton TV, ada apa? Nggak kerasa camping. Rasanya tuh kayak apa ya? Kayak nginep aja di tempat apa. Tapi kalau yang ini ya kerasa camping gitu, beneran. Karena masak duluan ya. Iya, karena Nyiapin tenda dulu. masak, terus nyari kayu, motong-motong dulu, nyalain api. Nah, terus jalannya capek. Bisa. Tadi kita jalan dari sana sampai ke sini tuh berapa lama? 4 jam. Kemarin 4 jam. Jalan kaki lebih seru lah pokoknya gitu. Oke, cukup. Nice. Nah, kasih ya. Ya. Oh. Dadah dulu belum kamera dong. Play.
Nah, forging on the road yang sekarang ini kita ngelakuin di hutan. Kenapa di hutan? Kenapa di gunung seperti ini? Sebenarnya lebih ke impian dulu, ingin pergi ke gunung, ingin pergi ke hutan, terus juga melakukan penempaan. Apa ya? Kalau orang bilang ngapain sih nempa di gunung, di hutan, mau alat berat-berat, buat apaan? Buat bersenang-senang sih. Terus seperti menggabungkan antara menggabungkan antara kita bersenang-senang di alam seperti ini, tapi juga melakukan kesenangan kita lagi di dunia penempaan gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Terus program Forging on the Road itu untuk bisa lebih menyentuh ke masyarakat sebenarnya. Bagaimana kita bisa mengedukasi dalam arti tertentu ya. Jadi orang bisa melihat kita ada di acara-acara, terus ya kayak begini juga untuk ngebangun bahwa menempa tuh bisa di mana sih? Menempa bisa di mana aja. Gitu. Jadi apa namanya ya, tidak usah takut, tidak usah ragu untuk melakukan menempa di mana aja gitu, dan bisa kapanpun. Kita tinggal meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan pikiran untuk itu. Kurang lebih seperti itu sih. Ya, gelo sih, memanggul NPL yang pasti gelo deui. Teu kabayang. Pengalaman juga ya? Teu kabayang tapi nyata gitu. Nya sharing pengalaman, banyak ilmu masuk. Kalau buat produk yang pengen dibikin sama siapapun yang ada di sini tuh bisa banget. Misalnya mulai bikin pisau, mulai bikin alat, mulai bikin sculpture, apapun itu yang ditempa sifatnya itu bisa dilakuin di FOTR. Misalnya pas awalannya bikin bakalan, terus ntar ternyata waktunya nggak bisa memadai untuk sampai itu finish, ya akhirnya diselesain di Bandung nggak masalah. Cuman paling nggak produk-produk yang dijadiin dimulai di FOTR tuh udah sesuatu, udah jadi apa ya, starter yang baru gitu buat para peserta yang ikut. Dan akhirnya kalau soal siapapun yang bisa ikut tempa, ya boleh aja siapapun itu, bahkan nggak usah harus komunitas pribadi pun, kalau emang tertarik buat ikut aja, bisa update aja gitu. Selesai? Alhamdulillah. Asam ya. Asam. Kita anggur aja, kita bonsai.